Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa nafa'allahu fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita pembahasan kitab Kifayatul, pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah. Pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah sekarang halaman 7. Halaman 7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qalal musannifu, pengarang kitab berkata. Al-musannif artinya pengarang kitab. Pengarang kitab ini berkata, maksudnya kitab ini adalah kitab Matan Al-Ajurmiyah. Jadi al-musannif maksudnya kitab Matan Al-Ajurmiyah. Pengarang kitab berkata, wa huwa, yaitu musannif, yaitu ya, jadi masih menjelaskan siapa musannif. Wa huwa, yaitu musannif, yaitu Abu Abdillahi, Abu Abdullah Muhammad bin Dawuda, Muhammad bin Dawud As-Sonhaji al-ma'rufu, yang dikenal Bibni Ajurumi dengan Ibnu Ajurum. Jadi nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji, yang dikenal dengan Ibnu Ajurum. Al-Mauludu, yang dilahirkan fi sanatis nataini wa sab'ina wa sittimi'atin. Saya ulang, fi sanatis nataini wa sab'ina wa sittimi'atin. 672, maksudnya Hijriah 672. Al-Mutawaffa, yang wafat fi sanati salasin wa ishrina wa sab'imi'atin. Saya ulang, fi sanati salasin wa ishrina wa sab'imi'atin, wafat pada tahun 723 minal hijratin nabawiyati, dari hijrahnya kenabian, maksudnya hijriyah. Minal hijratin nabawi artinya hijriyah, dari hijrahnya kenabian maksudnya hijriyah. Jadi beliau lahir pada tahun 672, wafat pada tahun 723 Hijriyah. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Tadi di atas dijelaskan qalal musannifu, musannif berkata. Nah, ini perkataannya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, itu perkataannya. Jadi qalal musannifu, musannif berkata, perkataannya adalah al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah, atau kalam yaitu, atau kalimat yaitu, al-lafzu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan pemahaman, bil wad'i dengan disengaja pengucapannya berbahasa Arab.
bil wad'i dengan disengaja pengucapannya berbahasa Arab. Ya, jadi makna bil wad'i panjang. Saya ulang, al kalamu kalimat, huwa adalah al lafdzu lafaz, al murakkabu yang tersusun, al mufidu yang memberi pemahaman, bil wad'i dengan disengaja pengucapannya berbahasa Arab. Wa aqulu li lafdzil kalami, wa aqulu dan saya berkata, li lafdzil kalami untuk lafaz kalam. Saya berkata untuk lafaz kalam, maksudnya saya berkata menjelaskan lafaz kalam. Ya, jadi kan ada kalimat al kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Satu persatu akan dibahas, apa itu kalam, apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu al-mufidu, apa itu bil wad'i, semuanya dibahas. Wa aqulu dan saya berkata li lafzil kalami untuk lafaz kalam. Wa aqulu dan saya berkata, ya, dan saya berkata titik 2 li lafzil kalami untuk lafaz kalam, maknayani memiliki dua makna, maknayani memiliki dua arti, dua makna. Jadi kalam itu memiliki dua arti. Ahaduhuma lughawiyun, yang pertama makna bahasa. Ahaduhuma lughawiyun, yang pertama makna bahasa. Wasani yang kedua nahwiyun, makna nahwu. Makna nahwu atau arti nahwu. Arti menurut bahasa, arti menurut ilmu nahwu. Arti menurut bahasa dan arti menurut ilmu nahwu. Ammal kalamul lughawiyyu, adapun kalam menurut bahasa. Amal kalamul lughawiyyu, adapun kalam menurut bahasa, fahuwa yaitu, ya, amma itu pasangannya fa. Misalkan tidak ada amma, tidak ada fa-nya. Al kalamul lughawiyyu huwa ibaratun. Kalau ada ammanya, amal kalamul lughawiyyu fahuwa ibaratun. Iya, amma itu syarat. Lalu ada jawabnya. Amma itu masuk ke mubtada khobar. Iya. Amma kalamu itu mubtada khobar. Masuknya ke mubtada khobar. Saya ambil contoh. At-Tirmidzi mahirun. Untuk mudah saja. Murid itu pandai, murid itu pandai. Amma tilmizu famahirun. Begitu. Adapun murid itu maka pandai. Ini sama artinya. Ini sama artinya. Ini jumlah ismiyah biasa, ini jumlah ismiyah yang ada syaratnya. Adapun murid itu maka pandai. Ini artinya sama. Nah, syarat itu kalau masuk pada mubtada khobar ismiyah itu amma dan fa. Begitu. Nah, ini artinya sama. Selalu. Ini ada ini pasti ada ini. Iya. Iya. Di sini ada amma, berarti nanti ada fa. Ammal kalamul lughawiyyu, adapun kalimat menurut bahasa, fahuwa maka dia adalah ibaratun ungkapan, amma tahsulu bisababihi faidatun,
ibaratun ungkapan amma dari apa-apa tahsulu yang berhasil bisa babihi karena sebabnya faidatun pemahaman, ungkapan yang menyebabkan terjadinya pemahaman. Jadi ungkapan yang menyebabkan terjadinya pemahaman itu kalam menurut bahasa. Ungkapan yang menyebabkan terjadinya pemahaman. Sawaun sama saja, akana lafzon apakah dilafazkan, am lam takun atau tidak dilafazkan. Sama saja apakah dilafazkan atau tidak dilafazkan. Ya, kal khotti seperti penulisan, wal kitabati tulisan, wal isyarati dan isyarat. Kal khotti seperti penulisan, wal kitabati tulisan, wal isyarati dan isyarat. Jadi tangan kita misalkan menunjuk ke sana, nah itu namanya isyarat. Nah orang paham, maka itu kalam. Tapi menurut bahasa, kita menulis tidak diucapkan tulisannya, itu kalam. Tapi menurut bahasa, khot penulisan itu juga kalam menurut bahasa, atau kalimat menurut bahasa. Ammal kalamun nahwiyu, adapun kalam menurut ilmu nahwu. Nah sekarang yang menurut ilmu nahwu yang kita bahas ini. Kalau menurut bahasa itu umum, khot termasuk kalam, kitabah tulisan termasuk kalam, isyarat termasuk kalam, lafaz juga termasuk kalam. Itu kalau secara umum, secara bahasa. Tapi kalau secara ilmu nahwu itu ada pembahasannya. Ammal kalamu, adapun kalam, an-nahwiyu menurut ilmu nahwu, fala buddha maka tidak boleh tidak. La buddha itu tidak boleh tidak, sering diterjemahkan harus, sering diterjemahkan wajib. Fala buddha maka tidak boleh tidak, bi an yajtami'a fihi arba'atu umurin, min ayyajtami'a fihi arba'atu umurin, terkumpul padanya 4 perkara. Maka tidak boleh tidak terkumpul padanya 4 perkara. Jadi kalau menurut ulama nahwu, menurut ilmu nahwu, kalam itu harus terkumpul 4 perkara. Apa itu? Al-awwalu yang pertama, ayyakuna lafdzon, haruslah dilafazkan. Kalam itu haruslah lafdzon, dilafazkan. Adanya kalam itu dilafazkan, jadi diucapkan. Misalkan saya ambil contoh, at-tilmizu mahirun. Tulisan ini bukan kalam. Kenapa? Tulisan. Kalam itu at-tilmizu mahirun. Ketika sudah diucapkan, itu namanya lafdzon. Jadi ini bukan kalam. Lalu at-tilmizu mahirun kalam, karena lafdzon diucapkan, itu bedanya. Ya, jadi lafdzon kita harus paham. Wasani yang kedua, ayyakuna adanya kalam itu murakkaban tersusun. Wasani yang kedua, adanya kalam itu tersusun. Jadi kalam itu harus tersusun. Seperti ini tersusun. Ada kata at-tilmizu, ada kata mahirun. 1 kata, 2 kata. At-tilmizu 1, mahirun 2. Ini sudah tersusun, berarti sudah 2 kata atau lebih, namanya tersusun. Kalau 1 bukan kalam. Ya, jadi tersusun itu berarti 2 kata atau lebih. Wasalisu yang ketiga, ayyakuna adanya kalam itu mufidan, memberi pemahaman. Jadi memberi pemahaman. At-tilmizu mahirun, murid itu pandai. Kalimat murid itu pandai ini memberi pemahaman. Jadi orang yang mengucapkan
memberikan pemahaman dan orang yang mendengar yang normal akan paham makna ini, maka itu disebut mufidun. Contoh yang tidak memberi pemahaman adalah at-tilmizul mahiru, murid yang pandai itu. Nah ini bukan kalam, naat man'ut itu bukan kalam. Murid yang pandai itu, orang masih menunggu-nunggu ini apa lanjutannya, maka at-tilmizul mahiru, murid yang pandai itu bukan kalam meskipun sudah tersusun, karena ada yang kurang, yaitu tidak mufid, tidak memberi pemahaman. Ar-rabi'u, yang keempat, ayyakuna, adanya kalam itu maudu'an, disengaja pengucapannya, maudu'an disengaja pengucapannya, bil wad'il arabiyyi, dengan bahasa Arab, bil wad'il arabiyyi, dengan bahasa Arab. Jadi adanya kalam itu harus berbahasa Arab. Nah ini berbahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab bukan kalam menurut ulama nahwu. Ya, kalau kita bilang bahasa Indonesia bukan kalam menurut ulama nahwu, karena yang dibahas adalah ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab, sehingga ada persyaratan harus bahasa Arab. Kalau bahasa lain menurut ilmu bahasa lainnya kalam juga, kalimat. Ya. Jadi harus lalu disengaja pengucapannya, maudu'an, diletakkan atau disengaja. Jadi orang yang lagi mengigau, orang yang mabok, ucapannya tidak disebut kalam, karena tidak sadar, tidak menyadari yang diucapkan, tidak disebut kalam. Selanjutnya satu persatu dibahas. Kalam sudah, selanjutnya kata lafzon. Wa makna kaunihi lafzon. Wa makna kaunihi lafzon, arti adanya kalam itu lafaz. Arti adanya kalam itu lafzon, lafaz. Apa itu lafaz? Ayyakuna, adanya kalam itu sautan, berupa suara. Jadi lafzon itu disuarakan, diucapkan. Kalau bukan disuarakan, tulisan, bukan kalam. Sautan, suara. Mustamilan, yang mengandung. Nah, suara enggak asal suara burung enggak termasuk. Mustamilan, yang mengandung, ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian huruf hijaiyah. Jadi suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Allati tubtada'u bil alifi, yang dimulai dengan alif. Wa tantahi bil ya'i, dan diakhiri dengan ya. Huruf hijaiyah itu awalnya alif, akhirnya ya. Nah antara itu alif, bata, sajim, ha, kho sampai ya, itu namanya huruf hijaiyah, suara yang mengandung huruf hijaiyah. Wa misaluhu ahmadu wa yaktubu wa sa'idun, contohnya adalah kata ahmadu, kata yaktubu, kata sa'idun. Kata ahmadu, ahmadu artinya Ahmad, yaktubu artinya menulis, sa'idun artinya bahagia. Bisa artinya bahagia, bisa Said nama orang. Ya, terserah pengucapannya. Saidun bahagia. Fa inna itu kan kana ya. Fa in kana itu enggak tepat, yang betul fa inna kulla wahidatin. Jadi itu kanaknya diganti kulla, karena dibaca kana nggak ketemu redaksinya. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati salasati inda nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin.
fa inna kulla wahidatin, karena setiap satu min hadhil kalimati salasi, dari kata-kata yang tiga ini, masing-masing dari kata-kata yang tiga ini, indanutki, ketika diucapkan, biha, dengan kata-kata itu, takunu maka ada, sautan, suara, mustamilan, yang mengandung, ala arba'ati ahrufin hijaiyatin, 4 huruf hijaiyah. Jadi Ahmadu hurufnya 4, yaktubu hurufnya 4, Saidun hurufnya 4. Jadi masing-masing pas kebetulan mengandung 4 huruf hijaiyah. Fal isyaratu, isyarat. Fal isyaratu, maka isyarat, masalan umpamanya, la tusamma kalaman, tidak dinamakan kalam. Jadi isyarat tidak dinamakan kalam karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Kita nunjuk tidak mengandung huruf hijaiyah, maka tidak disebut kalam. Indan nahwiyina, nahwiyina menurut ulama ahli nahwu. Menurut ulama ahli nahwu, isyarat bukan kalam. Li adami kauniha sautan, karena tidak adanya suara, mustamilan, yang mengandung, ala ba'dil hurufi, atas sebagian huruf hijaiyah, karena tidak adanya suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Wa in kanat tusamma indal lughawiyyin kalaman, walaupun dinamakan kalam menurut ahli bahasa, bukan bahasa Arab, menurut ahli bahasa lain. Wa in kana tusamma indal lughawiyyin kalaman, dan walaupun dinamakan kalam menurut ahli bahasa lain, li husulil faidati biha, karena berhasilnya pemahaman dengan isyarat. Karena berhasilnya pemahaman dengan isyarat, kita nunjuk, oh berarti kita tahu maksudnya ke sana. Nah, ke sana itu menunjuk itu menurut ahli bahasa lain selain bahasa Arab itu disebut kalam. Bahasa isyarat ya disebut kalam. Menurut ahli nahwu bukan kalam. Di bawah. Iya, turun. Wa makna kaunihi murakkaban, wa makna kaunihi murakkaban, arti adanya kalam itu murakkab, tersusun. Arti adanya kalam itu tersusun. Ayyakuna, adanya kalam itu mu'allafan, tersusun, min kalimataini, dari 2 kata, au aksaro, atau lebih. Jadi makna murakkab adalah terdiri dari 2 kata atau lebih. Kalau 1 kata tidak disebut kalam, harus 2 kata atau lebih, itu maknanya tersusun. Nahwu, contohnya, Muhammadun musafirun, Muhammad seorang musafir. Nah, Muhammadun musafirun kalam karena tersusun dari 2 kata. Al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Nah, al ilmu nafi'un kalam karena tersusun dari 2 kata. Yabluhul mujtahidul majda, yabluhul mujtahidul majda, orang yang rajin itu mendapatkan kemuliaan. Orang yang rajin itu mendapatkan kemuliaan. Nah, yablughul mujtahidul majda disebut kalam karena tersusun
tersusunnya dari 3 kata, yablughu, al-mujtahidu, al-majda. Likulli mujtahidin nasibun, likulli mujtahidin nasibun, bagi setiap orang yang rajin, nasibun, ada bagiannya. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh, ada bagiannya, mendapatkan bagian. Nah, likulli mujtahidin nasibun itu kalam. Mengapa kalam? Karena tersusun. Li 1, kulli 2, mujtahidin 3, nasibun 4. 4 kata. Contoh terakhir, wal ilmu khairun ma tas'a ilaihi. Al ilmu khairu ma, oh ya, khairu bukan khairun. Al ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ilmu adalah sebaik-baik perkara yang kamu usahakan. Ilmu adalah sebaik-baik perkara yang kamu usahakan. Jadi urusan yang paling bagus, yang paling hendaklah kita usahakan itu ilmu, bukan yang lain. Bukan uang, bukan rumah, bukan harta benda, tapi ilmu. Karena itu adalah sebaik-baik yang harusnya diusahakan oleh setiap orang. Al ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Kita hitung ada berapa? Al ilmu khairu ma tas'a ilahi. Ada 6. Ada 6. Ya, ada 6 kata. Jadi ini contoh dari 2 sampai 6 kata ada. Ya. Selanjutnya, fakullu ibaratin, nggak mungkin ibadatin, maka setiap ibadah nggak mungkin. Berarti itu ro bukan dal. Fakullu ibaratin min hadhil ibarati, maka setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini tusamma dinamakan kalaman, kalam. Jadi al ilmu nafiun kalam, yablughul mujtahidul majda kalam, likulli mujtahidin nasibun kalam, al ilmu khairu ma tas'a ilaihi, itu dinamakan kalam. Wa kullu ibaratin minha muallafun min kalimataini au aksara, dan setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi ini semua tersusun dari 2 kata atau lebih, sehingga dinamakan kalam. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman. 1 kata tidak dinamakan kalam. Indan nuhati, menurut ulama ahli nahwu. Illa, kecuali, idzan dhamma ghairuhu ilaihi, jika disusun oleh kata selainnya, selain kata itu, jika disusun oleh kata lain. Sawaun, sama saja, akanan dimamu ghairiha ilaihi hakikotan, sama saja apakah kata lain yang menyusunnya itu hakikat. Kal amsilatis sabiqati, seperti contoh-contoh di atas. Am takdiran, atau kira-kiranya saja. Jadi penyusunan itu bisa hakikat, ada katanya, atau kira-kiranya saja, takdiran, kira-kiranya saja. Kama idza qala laka qailun, seperti jika seseorang berkata kepadamu. Qailun saya terjemahkan seseorang. Seperti jika seseorang berkata kepadamu, man akhuka, siapa saudaramu. Nah, ada pertanyaan, siapa saudaramu. Fatakulu, maka kamu berkata, Muhammadun, Muhammad.
Nah, kata Muhammad itu meskipun satu kata itu dinamakan kalam karena mengandung arti, mengandung kira-kira. Fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman, maka satu kata ini dianggap kalam. Li'anna taqdira, karena kira-kiranya adalah Muhammadun akhi, Muhammad adalah saudaraku. Jadi meskipun bilang Muhammad tapi mengandung arti Muhammad itu saudaraku. Nah, akhi itu adalah takdir, kira-kira. Karena sebelumnya ada pertanyaan. Muhammadun akhi fahiya minat takdiri, dan itu adalah kira-kiranya, takdirnya. Fahiya, dan itu fit takdiri, menurut kira-kira. Ibaratun adalah ungkapan. Mu'allafatun, yang tersusun. Min salasi kalimatin, dari 3 kata. Jadi kata Muhammadun itu tersusun karena takdirnya adalah Muhammadun akhi. Nah, Muhammadun akhi adalah ungkapan yang tersusun dari 3 kata, Muhammadun, akhun, dan ya mutakallim. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita usahakan kalam selesai. Wa makna kaunihi mufidan, arti adanya kalam itu mufidan, memberi pemahaman. Jadi arti mufid atau memberi pemahaman. Ayah suna sukutul mutakallimi alaihi, baik diamnya orang yang berbicara, baik diamnya orang yang berbicara. Artinya dia diam, enggak menjawab pertanyaan lagi karena sudah jelas yang diucapkan. Bihaitsu la yabqas sami'u, bihaitsu la yabqa, tidak lagi. As-sami'u, pendengar itu. Muntaziron, menunggu. Tidak lagi pendengar itu menunggu. Li syai'in akhar, sesuatu yang lain, kata-kata lain. Pendengar itu tidak menunggu kata-kata lain karena sudah jelas. Walau kulta, jika kamu berkata, iza hadarul ustazu, perkataannya iza hadarul ustazu, jika guru itu datang. Nah, itu tersusun dari 3 kata. La yusamma zalika kalaman, tidak, hal itu tidak dinamakan kalam. Meskipun 3 kata tidak disebut kalam. Walau annahu lafdzun murakkabun min salasi kalimatin, meskipun itu adalah lafaz yang tersusun dari 3 kata. Mengapa demikian tidak dinamakan kalam? Li'annal mukhatabu, karena orang yang mendengar, orang yang diajak bicara. Li'annal mukhatabu, karena orang yang diajak bicara. Yantaziru, menunggu. Matakulu, apa yang kamu, matakuluhu, apa yang kamu ucapkan. Ba'da haza, setelah ini. Jika guru datang, nah orang pasti nunggu-nunggu mau ngomong apa lagi karena ada yang belum paham. Ya, jadi itu tidak dinamakan kalam. Idza hadarul ustazu, karena orang masih menunggu apa yang diucapkan. Mimma mataquluhu, apa yang kamu ucapkan. Ba'da hadza, setelah ini. Mimma yatarattabu ala huduril ustazi, dari apa-apa yang berikutnya setelah hadirnya ustadz. Setelah hadirnya ustadz ini, apa yang mau diucapkan. Nah, begitu. Faiza kulta, jika kamu berkata, iza hadaral ustazu ansotat talamizu, jika guru hadir maka murid-murid itu diam. Nah,
ada kelanjutannya, bisa dipahami. Soro kalaman, maka itu dinamakan kalam. Idza hadarul ustadu ansotal tilmidu ansotat talamidu, itu dinamakan kalam. Li husulil faidati, karena berhasilnya pemahaman.